pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Sekali lagi bersama katakan, firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu. Sedang kita panggil berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ceritakan kasih-Mu. Firman Tuhan menyucikan hati dan pikiran kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan pikiranku, menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan. Boleh kita angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan. Sekali lagi bersama-sama, mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan, firman-Mu ceritakan, firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan, sampai ku menjadi, sampai ku menjadi harta kesayangan, sampai ku menjadi
harta kesayangan sampai ku menjadi harta kesayanganmu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami adalah harta kesayangan-Mu. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan kami tahu Engkau Allah yang setia. Karena itu kami mau belajar supaya kami juga tetap setia kepada-Mu. Berkati kami pada malam hari ini. Kami percaya ketika kami memuji-Mu, ketika kami menyembah-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh, sorga itu terbuka. Berkat itu turun memberkati setiap kehidupan kami. Dengan kekuatan roh yang terus menyala-nyala dalam kehidupan kami. Memberi semangat bagi kehidupan kami. Karena kami mau mendengarkan pesan-pesan Tuhan yang diberi bagi kami. Supaya kami mengikuti perintah-perintah yang Engkau beri bagi kami. Supaya kami jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena Engkau menyertai kami dimanapun kami pergi. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami buat, hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu pada malam hari ini Tuhan, Roh Kudus yang Engkau beri bagi setiap kehidupan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami dalam keadaan apapun, Engkau tetap ada dalam kehidupan kami. Malam hari ini biarlah roh itu menerjemahkan setiap perkataan firman yang hamba sampaikan bagi umat-Mu. Supaya mereka mengerti perkataan itu. Dan firman itu membersihkan hati dan pikiran mereka. Firman itu meluruskan jalan hidup mereka. Supaya di mana mereka berada, mereka akan menjadi orang-orang yang membawa terang Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan mereka. Supaya banyak orang mendengar dan melihat. Mereka akan percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hati kami sudah terbuka. Berbicaralah bagi kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Di tengah dunia yang tidak menentu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, langkah-langkah kaki kita pasti. Karena Tuhan menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Karena Dia sudah memilih kita, Dia tetap eksis dalam kehidupan kita. Ketika kita punya masalah, kadang-kadang kita menganggap Tuhan itu tidak ada. Padahal Dia tetap ada. Mungkin kalau Dia mau bicara, anakku, kenapa kamu stres? Kenapa kamu kecewa? Kenapa kamu tidak mau datang padaku? Itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini saya memberikan satu subtema bagi kita. Dengan tema yang besar saudara yang dikasih Tuhan. Hidup dalam rencana dan kehendaknya. Subtemanya, jangan biarkan penderitaan dan penyesalan terus terjadi di dalam kehidupanmu. Karena itu Tuhan memilih kita dari yang terpuruk hidup kita. Dia bawa kita untuk kita keluar dari hal-hal keterpurukan hidup ini. Supaya kita keluar dari hutan, dari lembah yang tidak baik, dari hidup yang tidak baik. Dia memilih kita supaya kita keluar. Untuk membawa terang, untuk menerangi dunia ini dengan hidupmu
ada Tuhan yang bekerja dalam kehidupanmu. Oleh karena itu tema ini mau mengajak kita kembali supaya mari kita perhatikan apa yang kita buat dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memilih kita, Dia menunjukkan jalan-jalan yang baik bagi kita. Dia tidak pernah menunjukkan jalan yang tidak baik. Dia mau membawa kita menuju ke jalan yang baik. Jalan yang baik pasti ada masalah, pasti ada persoalan. Supaya manusia tetap sadar bahwa Tuhan ada dalam hidupnya. Keberhasilan hidupnya tetap Tuhan ada menyertai. Supaya apa? Manusia jangan sombong ketika dia berhasil. Karena dia tahu ada Tuhan menyertai hidupnya. Oleh karena itu, jangan biarkan penderitaan dan penyesalan terus terjadi dalam hidupmu. Sama seperti bangsa Israel. Ketika Tuhan bawa mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan mau membebaskan mereka dari perbudakan itu. Tuhan mau mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau supaya mereka mengikuti jalan Tuhan. Tuhan mau supaya mereka jangan menyembah berhala. Tapi ketika di dalam perjalanan itu, sebenarnya 40 hari mereka sudah tiba. Tapi dalam perjalanan itu, mereka merasa tidak nyaman, digoda terus. Akhirnya mereka menyembah berhala. Akhirnya apa yang terjadi? Tula-tula terjadi dalam kehidupan mereka. Masalah-masalah terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi ketika mereka sadar, Musa berteriak dan mereka sadar kembali kepada Tuhan. Apakah Tuhan abaikan? Tuhan tetap menolong mereka. Tuhan tetap ada bersama mereka. Tapi ketika mereka ada dalam zonanya yang nyaman, mereka menganggap Tuhan tidak ada. Akhirnya mereka membuat patung-patung berhala-berhala itu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi mereka tidak pernah putus-putus. Sebentar percaya Tuhan, sebentar sudah tidak lagi. Sebentar sungguh-sungguh, sebentar tidak lagi. Ini yang terjadi dalam kehidupan kekristenan. Hari-hari ini masih terjadi. Karena banyak orang yang mau melihat Tuhan, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia mesti melihat satu mujizat. Padahal dia enggak sadar dalam hidupnya. Ketika dia masih hidup, ketika dia masih sehat, ketika dia masih kuat, ada Tuhan bekerja dalam hidupnya. Itu mujizat yang paling besar yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Hari ini kita sehat, berarti Tuhan mengasihi kita, memberi sehat bagi kita. Jadi kita jangan cari mujizat. Mujizat yang terbesar itu Tuhan masih ada di dalam setiap kehidupanmu. Karena itu kita butuh cari Tuhan dalam kehidupan kita. Kita butuh sungguh-sungguh dengan Tuhan dalam hidup ini. Supaya kita sadar bahwa dimanapun kita berada, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Hari ini kita harus kembali kepada jalan Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Dulu kita jalan salah, saudara. Sekarang Tuhan mau bawa kita supaya kita berjalan dalam jalan Tuhan. Banyak orang kecewa dengan Tuhan. Ya, karena pandangan kekristenannya itu berbeda. Saya kasih contoh sederhana. Waktu saya bertobat, pandangan saya berbeda. Saya pikir saya sungguh-sungguh melayani Tuhan supaya usaha saya diberkati luar biasa. Waktu awal saya bertobat, benar Bapak Ibu. Biasa saya dapat 1 proyek, 2 proyek. Sekarang sewaktu saya bertobat tahun 2000, 2001 bisa 4, bisa 5. Tuhan luar biasa saudara. Tapi tahun kedua, tahun ketiga saudara, masalah itu makin banyak datang dalam kehidupan saya. Sampai 2004, 2005 saudara diproses Tuhan terus dalam kehidupan ini. Ya, karena apa? Pandangan saya salah. Saya pikir ikut Tuhan supaya berkat itu banyak. Itu salah pandangan. Saudara datang gereja bukan supaya saudara pulang diberkati. Bukan. Anda sudah diberkati. Ya, Anda datang gereja karena Anda mengucap syukur. Dia baik. Anda datang gereja supaya dengar firman Allah. Supaya Anda tetap hidup di dalam kebenaran. Amin. Berkat itu gampang Tuhan kasih kita. Jadi akhirnya konsep saya berubah. Karena apa? Pandangan saya berubah. Saya melihat teman saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi saya dapat 1,
dia dapat 4. Padahal dia tidak pernah ke gereja. Akhirnya saya kecewa dengan Tuhan. Akhirnya saya lari dari Tuhan. Saya tidak mau melayani lagi. Ya, karena salah pandangan. Akhirnya Tuhan merubah hidup saya. Berjuang dan berjuang dan berjuang. Sampai akhirnya habis. Tidak ada apa-apa dalam hidup ini. Tapi waktu saya tidak ada apa-apa dalam hidup ini, baru saya tahu Tuhan itu siapa. Waktu saya tidak ada apa-apa dalam hidup ini, saya berdiri dan saya mau berteriak, saya mau menangis, saya mau berteriak. Karena sudah tidak punya apa-apa lagi. Di situ Tuhan menolong hidup saya. Baru saya tahu Tuhan ada bersama saya. Tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan bersama-sama dengan saya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Di situ saya sadar bahwa mengikut Tuhan itu bukan supaya saya diberkati. Mengikut Tuhan itu karena saya harus mengucap syukur saya dalam keadaan yang baik dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, sehat itu mahal. Sehat itu tidak bisa dibeli dengan uang. Seberapa banyak uangmu tidak bisa beli sehat itu. Kalau Anda cari Tuhan dan hidup sungguh-sungguh, itu berkat yang lebih besar daripada Anda terima TT atau MM. Nanti M-nya bocor, T-nya bocor. Ya kan? Istilahnya embernya bocor, tongnya bocor. Habis. Tapi kalau ada Tuhan dalam kehidupanmu, segala sesuatu yang Tuhan beri, Anda tahu Anda harus mengatur yang baik untuk menjadi berkat. Amin. Ini yang kita harus kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu hari ini kita belajar, jangan hidup dalam masa yang lalu. Masa lalu membuat penyesalan dalam kehidupan kita. Masa lalu membuat kekecewaan dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan tidak mau kita melihat masa lalu. Tuhan mau kita melihat masa depan. Karena di dalam Tuhan ada masa depan yang baik. Amin. Karena Tuhan mau mengatur langkah kita. Dia mau supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Tidak gampang jalan di dalam Tuhan. Tidak gampang melakukan kehendak Tuhan. Kemarin ada satu pertanyaan saya di satu tempat. Berapa kali saya harus mengampuni? Ini orang Kristen, jemaat. Saya bilang tidak ada batas. Karena kamu hitung 70 kali 7. Itu bukan saya, firman Allah. Oh begitu Pak Pendeta. Iya, tidak berbatas. Kamu disakiti, kesempatan kamu mengampuni. Kalau kamu tidak disakiti, bagaimana kamu mengampuni? Bagaimana kamu melakukan firman Allah? Karena kamu disakiti, kesempatan kamu taat melakukan firman Allah. Kalau kamu taat melakukan firman Allah, berarti hatimu bersih, pikiranmu bersih. Tuhan bekerja dalam kehidupanmu, diberi jalan keluar bagi hidupmu. Kalau tetap kamu pegang sakit itu dalam hidupmu, dia nggak tahu di sana, tapi kamu yang berdosa kepada Tuhan. Karena dosa kita kepada Tuhan. Karena itu kita menyimpan dosa dalam kehidupan kita. Jadi saya bilang, kamu harus keluar dari masalah itu. Kamu tidak boleh lihat ke belakang. Sekarang pandanganmu ke depan. Supaya kamu bisa menjalankan firman Allah dalam kehidupanmu. Jangan lihat ke belakang. Karena kekecewaan, sakit hati ada di belakang. Pandanglah ke depan. Buang segala sesuatu yang tidak baik. Maju ke depan. Ke depan ada kebaikan demi kebaikan yang Tuhan beri bagi hidup saudara dan saya. Karena itu hari ini mari kita belajar bersama-sama supaya kita jangan hidup dalam masa yang lalu, tapi kita mau masuk kepada hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan panggil dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita maju terus bersama dengan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Filipi pasal 3, ayat yang ke-13, 14. Apa yang Paulus bicarakan? Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di belakang, Paulus menjadi seorang penjahat
yang suka menangkap orang Kristen, pukul, masukkan di penjara, rencana mau membunuh mereka. Dia melupakan semua. Dia tidak mau melihat ke belakang, tapi dia mau melihat ke depan. Ada pandangan di depan yang Tuhan bawa dia. Bagaimana orang-orang yang disiksa, dianiaya menjadi saudara dia. Dan dia harus datang untuk membawa mereka untuk percaya kepada Tuhan. Ini yang dikerjakan Paulus. Makanya dia berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Ketika aku mengenal Tuhan, aku menyesal setiap perbuatanku yang tidak baik itu. Tapi sekarang aku buang semua di belakang. Ada masa depan yang baik yang Tuhan bawa bagi hidupku. Untuk hidupku jadi berkat bagi banyak orang. Walaupun aku dipenjara, walaupun aku disiksa, ya, walaupun aku didera, tapi aku tetap semangat dalam hidup ini. Untuk apa? Menuliskan surat-surat bagi semua orang yang kulayani. Paulus itu melayani dengan luar biasa dalam kehidupannya. Tidak pernah putus asa, tidak pernah stres dalam kehidupannya. Dia terus berjuang karena ada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan bagi dia. Itu masa depan hidupnya, itu tugas yang baru yang Tuhan beri bagi hidupnya. Dulu dia pukul orang, sekarang dulu dia siksa orang. Sekarang bukan dia siksa, tapi dia rawat jiwa-jiwa itu supaya bisa sampai ke surga yang kekal. Ini tugas kekristenan dalam kehidupan kita. Supaya kita semua juga belajar bersama-sama. Jangan melihat ke belakang. Di belakang ada buaya. Di belakang ada singa. Di depan ada kasih yang Tuhan beri bagi hidup kita. Untuk kita meraih banyak jiwa untuk Tuhan. Ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ada tujuan. Tuhan panggil setiap kehidupan kita ada tujuan. Bukan hanya dia panggil kita, dia pilih kita, tidak ada tujuan. Ya sudah, yang penting kamu ke gereja, duduk, pulang, selesai. Karena itu tidak pernah berubah-ubah hidup kita. Dari dulu sampai sekarang masih marah, masih iri, masih benci, masih tersinggung. Karena tidak mau berubah. Ada tujuan yang Tuhan beri bagi setiap kehidupan kita. Untuk kita mendapatkan hadiah, mahkota yang Tuhan beri bagi kita. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita di dunia bukan jalan dunia. Kita di dunia tapi kita jalan kebenaran. Yang kita harus tempuh dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita berubah. Kita harus berubah kembali kepada gambaran Allah yang menciptakan kita di dalam kehidupan kita. Supaya orang melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Supaya mereka juga bisa melakukan dalam kehidupan mereka. Orang Kristen seringkali menuntut orang lain berubah. Tapi dia tidak pernah mau berubah. Ibu-ibu seringkali senang untuk bapak-bapak berubah. Tapi dia juga tidak pernah berubah. Bapak-bapak ingin supaya istrinya berubah, tapi dia tidak pernah berubah. Hari ini kita jangan lihat istri dan suami dan orang lain. Lihat dirimu hari ini. Apakah saya sudah berubah? Saya bisa pimpin hidup saya untuk saya berubah. Kalau saya sudah bisa berubah, berarti saya sudah bisa jadi pemimpin-pemimpin bagi orang lain. Kalau saya tidak berubah, bagaimana saya memberi teladan? Bagaimana saya memberi contoh yang baik bagi orang lain? Hari ini saya mesti berubah. Lihat dirimu dengan lihat Tuhan yang memilih hidupmu. Supaya kita kembali kepada jalan yang Tuhan beri bagi hidup kita. Supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang kita harus kerjakan dalam kehidupan. Supaya kita melupa masa yang lalu. Kita melihat bahwa ada aturan-aturan. Kita masuk dalam jalan Tuhan. Supaya kita bisa menemukan Tuhan. Dan kita berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba kita ayat yang ke-8. Baca ayat yang ke-8. Dari Filipi tadi. Ayat yang ke-8. Ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Saya rugi, saudara. Ya.
Karena apa? Ada perbuatan-perbuatan yang dulu yang tidak baik. Sekarang Tuhan mengajarkan saya yang baik. Saya menganggap saya rugi. Untung saya tidak mati. Kalau tidak saya masuk neraka. Mungkin pikiran Paulus. Dulu kalau dia tidak tangkap saya, Tuhan tidak tangkap saya. Ketika dalam perjalanan itu mungkin saya sudah bunuh banyak orang Kristen. Tapi karena kebaikan Tuhan itu, saya menganggap bahwa apa yang saya buat itu saya rugi. Tapi Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi segala yang tidak baik itu sampah yang ada dalam hidupmu yang harus dibuang. Atau ditaruh di tempat sampah. Terus tidak dibuang. Sama aja kita simpan. Kita lihat terus, kita lihat terus, ya kan? Harus dibuang. Artinya tidak boleh bekas dalam hidupmu. Hanya Tuhan dan firman yang harus ada dalam hidupmu. Kalau saudara tidak buang, saudara masih ingat. Ingat masih ada, tapi kita sudah buang. Sudah tidak bisa mengganggu hidup kita. Masa lalu saudara pasti dalam pikiran masih ingat. Bekas masih ingat. Tapi saudara sudah buang. Seringkali iblis datang menggoda, mengganggu lagi. Tapi kekuatan firman itu yang memberi kekuatan supaya kita jangan melihat ke belakang. Tapi kita melihat ke depan. Apa yang Tuhan mau hari-hari ini hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu kita mesti bekerja bersama-sama dalam gereja. Supaya kita mau menjadi berkat. Hidup kita benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, izinkan Tuhan menuntun jalan yang baru. Izinkan Tuhan supaya menuntun kita tadi jalan yang lama yang tidak baik. Tuhan mau kita masuk dalam rencana untuk melakukan kehendaknya. Supaya kita jangan kecewa, kita jangan stres, kita jangan sakit hati lagi. Izinkan Tuhan menuntun jalan yang baru. Yang kita harus tempuh dalam kehidupan ini dengan jalan yang baru. Paulus berkata, sesungguhnya yang lama sudah berlalu. Yang baru itu sudah datang dalam hidupmu. Firman Allah dan Roh Kudus sudah bekerja dalam hidupmu. Untuk memulihkan hati dan pikiranmu. Supaya pandanganmu berubah. Ya, jadi kita harus izinkan Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Untuk apa? Menuntun kita ke jalan yang baru. Supaya apa? Saudara dan saya jangan lagi hidup dalam penderitaan. Yang terus berkelanjutan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Jadi kita tidak bisa mencari jalan sendiri dalam hidup ini. Kita harus mencari jalan Tuhan yang baik dalam kehidupan. Dulu kita menjalankan hidup dengan pikiran sendiri, keinginan sendiri. Sekarang mesti kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jalan Tuhan yang terjadi. Kadang-kadang saudara kita berkata, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam hidupmu. Yang tidak mungkin pasti menjadi mungkin. Karena ada Tuhan dalam hidupmu. Karena itu perjuanganmu hari ini dalam kehidupan ini kembali kepada jalan Tuhan. Yesaya 55 ayat ke-8 berkata, jalan Tuhan bukan jalanmu. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya Bapak Ibu dan saya masuk dalam rancangan Tuhan. Bukan keinginan kita, bukan kehendak kita, bukan jalan kita. Kita keluar dari sini aja kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi Tuhan dia tahu apa yang terjadi. Kalau kita bersama Tuhan selalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan ada di mana? Dia ada dalam hidupmu. Dia tidak pernah terlelap dalam hidupmu. Dia eksis dalam hidupmu. Ya, jadi saudara berkata, nanti sampai di rumah saya berdoa dulu baru ada Tuhan. Tidak. Di mana engkau berada, ada Tuhan bersamamu dalam hidupmu.
Kalau ada masalah di dalam tengah perjalanan, apa yang kamu harus jalankan? Pasti kamu juga teriak, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Pasti saudara berteriak. Apakah saudara tahu dia dengar? Dia dengar. Dia tidak budek. Saudara, dia dengar. Saudara lihat. Apa yang saudara keluhkan dalam hidup ini dia dengar. Mari kita masuk dalam jalan Tuhan. Apa yang dia mau kita buat dan kita lakukan dalam hidup ini. Pikiranmu diubah, hatimu harus diubah. Supaya kita kembali kepada apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Ya, kadang-kadang apa yang kita mau kita merasa wah ini baik, ini baik. Tapi apakah kita pernah bertanya kepada Tuhan? Saya belajar Bapak Ibu. Pak Fengki ini didik saya terlalu lama saya belajar. Kadang-kadang saya terburu-buru. Kenapa Bapak tidak jawab saya? Doa dulu. Bayangkan lagi 2 hari suruh doa. Ya. Tapi itu mendidik hidup saya supaya saya juga tahu bahwa saya juga harus punya hubungan dengan Tuhan. Dia berkata sering kali dia bilang sudah doa. Doa dulu. Padahal saya mesti menanyakan bahwa ini harus putuskan. Karena besok lusa harus kita jawab. Tapi sering kali dia buat begitu terus. Dan akhirnya Tuhan kasih saya hikmat dan saya belajar. Supaya saya juga sama peka. Bagaimana saya juga melaksanakan segala sesuatu. Saya harus tanya kepada Tuhan. Apakah ini benar? Apakah ini benar? Jangan sampai karena keinginan saya. Akhirnya salah. Apa yang akan terjadi? Karena itu mari kita maju ke jalan Tuhan. Apa yang dia mau bukan apa yang kita mau hari ini. Supaya apa? Dia bisa memimpin kita. Dia bisa membuka jalan bagi kita. Tadi kita nggak tahu jalan ini. Tapi Tuhan bisa kasih tahu jalan yang ini. Jalan yang penuh kasih yang dia beri bagi kehidupan. Kita bilang, oh jalan dari sini lebih baik. Ya mungkin pandanganmu lebih baik. Tapi Tuhan bilang harus ini lebih baik. Karena ini yang punya tujuan yang mulia. Kalau di sana Anda ditangkap. Kan kita nggak tahu di tengah perjalanan apa yang terjadi. Jadi kita mesti serahkan semua ini kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kita serahkan kepada Tuhan. Kemarin Pak Cipto masih ngomong sama saya Pak Henry. Waktu saya diutus ke mana Mentawai. Naik kapal. Saudara yang dikasih Tuhan. Kapal lagi kapal kayu Bapak Ibu. Saya dengan Pak Pendeta Beni Seli. Jam 7 malam naik kapal. 8 jam baru tiba di tempat. Iya. Waktu naik di atas kapal kayu. Kapten itu pengumuman. Bapak Ibu semua yang ada di atas kapal. Karena ini laut lepas. Kalau di tengah perjalanan ada gelombang, kita pasti akan kembali. Di laut Bapak Ibu, apa saudara takut enggak pengumuman begitu? Saya bilang Tuhan, apa yang terjadi itu kehendak-Mu. Ya kan? Sudah kita duduk di depan, karena kita dengan angkatan laut duduk di depan. Jadi kapten duduk di depan. Lautnya bagus, jalan. Sampai jam 12 malam, kapten angkatan laut bilang, Pak Pendeta, mari ada kamar kita tidur. Jadi saya ajak Pak Beni ini, ayo kita tidur. Dia bilang, Bapak tidur aja, saya duduk di depan. Jadi akhirnya kita masuk tidur di dalam Bapak Ibu. Waktu tidur jam 2 atau setengah 2, pintu kamar itu bunyi. Dung, dang, dung, dang. Karena baru tidur, tidak bisa buka mata dan melihat apa yang terjadi. Sudah dipungpang, bunyi semua terjadi. Sudah, akhirnya jam 3 kita tiba. Jam 3 lewat kita tiba di tempat. Waktu kita tiba sampai di tempat, angkatan laut itu bawa kita di satu penginapan, rumah orang, penginapan kecil. Ya tahu, satu malam bayar 75.000 atau 100.000 malam waktu itu. Waktu di situ lampu itu nyala. Saya melihat Beni, Pak Pendeta Beni itu matanya merah sekali. Jadi saya tanya, kenapa matamu merah? Bapak itu enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Gelombang itu lebih jahat dari sekerote. Kenapa? Kapal itu hilang baru muncul. Hilang baru muncul. Hilang baru muncul. Ya saya nangis aja. Ya baguslah kamu berdoa untuk kami bisa selamat. Ya, Tuhan tahu saya ini bukan pelaut. Jadi dia suruh saya tidur. Ya kan?
Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan yang bawa kita kemana, tidak akan terjadi apapun dalam kehidupanmu. Amin. Saya sangat yakin Tuhan kalau dia suruh saya kemana, mau langgar pulau, mau naik pesawat apapun, saya tidak pernah takut. Kenapa? Karena saya tahu pasti saya tiba dengan aman, saya pulang dengan aman. Karena dia segala-gala dalam kehidupan saya. Amin. Ini yang kita harus kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Jangan diam di tengah penderitaan. Jangan diam, saudara. Sudah menderita, kita diam. Aduh susah, gak makan, bagaimana. Aduh menderita, gak pernah minta tolong. Diam aja. Tidak. Jadi orang Kristen, setiap ada masalah Tuhan tahu dalam kehidupanmu. Jangan diam. Berkomunikasi yang baik dengan dia. Dia, mungkin orang tidak bisa menolongmu. Mungkin saudara tidak bisa menolongmu. Tapi dia penolong yang setia di dalam kehidupanmu. Amin. Kita harus punya inisiatif sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan. Jangan diam. Saudara dalam cerita, dalam Injil Lukas diceritakan. Ada yang sulung, ada yang bungsu. Yang mana yang menghabiskan uang? Halo? Yang bungsu yang menghabiskan uang. Bagi hartaku. Datang di kota Surabaya, tinggal di sana hotel mulia, hotel segala Shangri-La, keliling hotel karena uangnya masih banyak. Setelah uang habis, kelaparan terjadi. Mau makan apa? Gak ada makan. Akhirnya karena tidak ada pekerjaan, ya bawa makanan untuk kasih babi makan. Ketika dia jalan dan dia membawa makanan itu, dia lapar, mungkin dia makan. Dia ingat. Bapak saya kaya, punya pembantu banyak. Kenapa saya tidak kembali? Walaupun dia tidak terima, dia pukul saya pun saya harus pulang. Ya. Dia tidak terdiam, tapi dia ada satu inisiatif, ada kegerakan supaya dia bangkit kembali kepada bapaknya. Mungkin hari ini kita buntu. Mungkin kita sudah berdoa tapi Tuhan belum menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Jangan pernah putus asa dalam hidupmu. Dia ada dalam kehidupanmu. Koreksi hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupanmu. Amin. Seringkali kamu melihat masalahmu, kamu tidak pernah melihat Tuhan dalam hidupmu. Saudara tidak pernah melihat kesalahan dalam kehidupanmu. Untuk memperbaiki hidupmu lebih baik lagi. Jadi setiap masalah yang datang dalam kehidupanmu, jangan engkau diam, saudara. Ya, dalam penderitaan yang kau alami dalam hidupmu, tapi engkau harus eksis, bangkit, punya satu inisiatif, bergerak. Aku harus kembali kepada Bapakku. Walaupun dia marah pun aku harus kembali. Mungkin Anda sudah hilang, tidak mau melayani, kecewa, sakit hati. Akhirnya hidupmu tidak benar. Setiap hari seperti gelisah terus dalam kehidupanmu. Karena Anda tidak mau kembali kepada Tuhan. Akhirnya dia kembali dalam perjalanan. Ketika bapaknya melihat dari jauh, saudara yang dikasih Tuhan. Bukan dia yang lari untuk menjemput bapaknya. Karena dia takut. Bapak itu lari menjemput dia. Tuhan itu baik. Kalau kita mau mencari dia sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Dia tetap ada dalam kehidupan kita. Coba kita baca Yesaya 55 ayat yang ke-6. 5-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Cari. Dia berkenan. Selama dia dekat, cari dia. Sungguh-sungguh dengan dia. Peluk erat-erat dia dalam kehidupan. Karena itu anak yang bungsu itu.
Bapaknya peluk dia, ayo siap cincin, oh siap sepatu, siap jubah yang bagus. Yang besar itu datang iri. Saya sekian lama bersama kamu di sini, kamu tidak bikin pesta. Sekarang dia yang sudah habiskan hartamu. Tuhan tidak lihat hartamu, Tuhan lihat jiwamu. Yang sudah mau hilang, engkau datang kembali kepada Tuhan. Dia tidak melihat kesalahanmu, tapi dia melihat engkau datang kembali kepada dia. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. So lihat yang bungsu itu, dia kembali, bapaknya peluk dia, senang luar biasa. Kalau kita kembali kepada Tuhan, malaikat itu tepuk tangan. Satu orang bertobat, surga terbuka, malaikat tepuk tangan. Orang lain lihat iri, penjudi, pemabuk, perampok. Ya kan, sepandangan manusia melihat, kok bisa dia datang gereja? Gereja ini tempat orang berdosa. Amin. Jangan saudara lihat dia dari sana datang pakai rok pendek begini, jalan banting-banting, bapak-bapak semua pasti matanya begini. Iya, seharusnya kita duduk diam. Ibu-ibu juga jangan lihat. Nanti dia bisa keluar, biar dia masuk. Karena itu jiwa yang Tuhan kirim untuk Anda layani dia dengan baik. Jangan lihat penampilannya, lihat hatinya. Karena dia mau memberikan untuk Tuhan kembali. Amin. Mari kita layani semua orang dengan baik. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita bangkit kembali hari ini. Dalam penderitaan itu ada inisiatif dalam kehidupan kita. Supaya kita kembali kepada Tuhan. Mencari Tuhan sungguh-sungguh dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir, Mazmur pasal 42 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Kenapa engkau tertekan, jiwaku, di dalam tubuh ini engkau gelisah? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Jangan gelisah dalam hidupmu. Setiap tekanan yang datang dalam hidupmu, engkau gelisah. Carilah Tuhan sungguh-sungguh, datanglah kepada dia sungguh-sungguh. Karena hanya dia yang bisa menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Orang tidak bisa menolong kita. Tapi Tuhan itu penolong yang setia. Penolong yang sejati. Yang terus dia menanti kapan kita datang kepada dia. Jangan sampai kita gelisah dalam tekanan, masalah, persoalan yang terjadi. Akhirnya iblis main dalam pikiran kita. Oh dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Itu permainan iblis. Supaya saudara timbul satu kebencian, timbul satu dendam dalam hidup ini. Akhirnya saudara makin ditekan. Yang sakit siapa? Saudara sendiri yang sakit. Sekarang kita mesti kuat dengan Tuhan. Supaya kita punya kerinduan datang kepada Tuhan. Supaya jiwa kita jangan tertekan. Tapi jiwa kita harus bebas, harus merdeka. Supaya kita boleh menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Karena dia sudah membuka jalan bagi kita. Dia mau kita ada di jalan-jalannya. Supaya kita melakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan itu apa? Perintah-perintah Tuhan di dalam firman Allah. Yang kita harus jalankan dalam kehidupan kita. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Karena waktu saya sudah selesai. Ya, kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Allah yang penuh kasih dan kemurahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih. Karena kebaikan yang Engkau terus berikan dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami hari ini mau belajar. Kami jangan biarkan penderitaan dan penyesalan terus terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami ditekan. Kami harus keluar dari masa lalu. Supaya kami jangan terus menderita karena kesalahan-kesalahan yang kami perbuat dalam kehidupan kami. Karena itu Paulus juga berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Aku
aku melihat ke depan. Karena Tuhan menunjukkan jalan yang baru bagi hidupku. Dulu aku menganiaya orang percaya Tuhan. Sekarang aku menjadi berkat bagi orang-orang supaya percaya kepada Tuhan. Aku memelihara, merawat iman mereka. Aku tidak peduli bagaimana yang terjadi dalam kehidupanku. Walaupun aku ditangkap, disiksa, dimasukkan penjara. Tapi aku tetap rindu supaya jiwa-jiwa itu mendapatkan firman Allah. Supaya mereka boleh berubah dalam kehidupan mereka. Supaya mereka boleh kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh. Hari ini kita belajar jangan melihat ke belakang. Ada kehidupan yang lebih baik di depan yang Tuhan beri bagi kita. Ada rencana Tuhan yang lebih baik yang diberikan bagi setiap kehidupan kita. Supaya saudara dan saya memberi izin kepada Tuhan untuk menuntun kita ke jalan yang baru. Jalan yang penuh damai, jalan yang penuh sukacita. Yang Dia nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu jalanmu bukan jalanku. Rancanganmu bukan rancanganku, Tuhan berkata. Kita mau ikut jalan Tuhan, kita mau ikut rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ketika saudara dan saya punya masalah yang berat dalam hidup ini, jangan diam. Mari kita bangkit. Punya inisiatif dalam kehidupanmu. Untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Kamu jangan tertekan oleh setiap masalah yang ada dalam hidupmu. Inisiatif dalam hidupmu masih ada Tuhan. Manusia mungkin tidak bisa menolong hidupmu. Tapi Tuhan tidak ada dalam hidupmu. Dia pasti memberi jalan keluar bagi hidupmu. Koreksi hidupmu. Supaya engkau juga buang segala sesuatu yang tidak baik. Supaya Tuhan mulai bekerja dalam kehidupan. Anak yang bungsu itu. Dia tidak ingat apa yang dia sudah dapat. Apa yang dia perbuat. Semua sudah habis dalam hidupnya. Tapi dia punya satu inisiatif. Bapakku kaya. Bapakku punya segala-galanya. Kenapa aku tidak kembali? Seringkali kita takut kembali. Iblis sering menghambat kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Tapi hari ini, biarlah firman Allah ini membuat kita semua. Supaya jangan menekan jiwa kita dengan persoalan-persoalan dalam hidup. Kembalikan hidupmu kepada Tuhan. Karena Dia bertanggung jawab dalam setiap kehidupanmu. Karena Dia sudah memilih kita semua. Dia bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Serahkan kekhawatiranmu. Karena Dia yang memelihara hidupmu. Ketakutan, kecemasan dalam hidupmu. Serahkan kepada Tuhan. Karena Dia akan menuntun langkah kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu hari ini. Firman Allah hidup dalam kehidupan mereka. Firman Allah menjadi jawaban dalam pergumulan hidup mereka. Firman Allah meluruskan jalan hidup mereka. Firman Allah menyembuhkan mereka yang sakit. Supaya hari ini kami semua pulang. Membawa firman Allah menjadi kemenangan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Buat worship night Engkau telah pimpin. Buat firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan setiap dari kami. Untuk lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga Tuhan, gereja di mana Engkau percayakan untuk membalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Biar persembahan ini menjadi berkenan kepada Tuhan. Tuhan juga memberikan kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka
serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari tekapkan tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk yang kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kaulah segalanya. Mari bersama kita angkat kedua tangan kita, katakan, di dalam hidupku ada kebenaran-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Oh, di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, 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 memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mari beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Mari bersama-sama kita doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita semua katakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu saudaraku semuanya. Sampai jumpa di hari Minggu.